Luar Baru biasa. ini minggu ini. Baru pekan ini luar biasa. Promosinya di KPU. Oh, promosi pertama. Berarti kehormatan bagi kami KPU Kabupaten Bogor menempatkan takdir Allahnya begitu. Takdir Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi dengan podcast KPU Corner, KPU Kabupaten Bogor dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Baik, teman pemilih, kita kehadiran tamu undangan yang memang sengaja kami undang untuk hadir di kantor KPU Kabupaten Bogor untuk mengisi podcast kita. Bersama kita semuanya hari ini ada Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji, MA, MH. Selamat datang Pak Profesor, Pak Kiai. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Kiai aja ya Pak. Ya, kalau baik. Profesor mungkin panggilan di kampus Ya, kayaknya. biarin lah, kita mah biasa aja. Ini alhamdulillah Pak Kiai sekarang sudah bergelar Profesor begitu. Alhamdulillah. Ini luar Baru biasa. ini minggu ini. Baru pekan ini luar biasa. Promosinya di KPU. Oh, promosi pertama. Berarti kehormatan bagi kami KPU Kabupaten Bogor takdir Allahnya begitu. Takdir Allah begitu, qadarullah. Jadi memperkenalkan pertama kali beliau sebagai profesor di UIN Jakarta. Amin. Dan di KPU Kabupaten Bogor pertama kali memperkenalkan dan juga mempromot begitu ya, mendukung. Semoga sukses selalu dan sehat selalu Pak Kiai. Amin ya Allah. Baik, Pak Kiai, kita mulai saja. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak Kiai. Yes. Di meja, di ruangan di depan saya ini, di meja saya ini ada profil Pak Kiai ini luar biasa. Banyak sekali Pak Kiai. Jadi Pak Kiai ini lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1957. Kalau sekarang 2022 berarti bulan Maret nanti 65 tahun. 5 tahun. 65 Tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret. Luar biasa ini pengabdian beliau sebagai pendidik, sebagai tokoh, sebagai panutan kita semuanya di Kabupaten Bogor gitu. Amin, ya. Dan juga mengajak kita semuanya berada tetap pada jalan kebaikan dan kebenaran Pak Kiai ya. Lurus. Nah, beliau juga itu sebenarnya asli Bogor ini, asli Bogor. Sekolahnya di SD Negeri Kampung Waru 1, Parung, Kabupaten Bogor. Kemudian di tahun 1969 sekolahnya, SD-nya Yes, Pak Kiai ya. yes. Kemudian madrasah Ibtidaiyah di MI Nurul Hidayah ya Pak Nurul Kiai ya. Hidayah. Berarti ini bisa 2 sekolah Pak Kiai ya. Pagi SD, Pagi SD. SR ya, sekolah rakyat waktu itu. Iya, sekolah biasa. Kemudian setelah itu kalau sorenya ibtidaiyah. Oh, iya. Iya, Berarti- beda kampung. Oh, beda kampung. Lu jalan kaki yang tempat jin buang anak gitu kan. Rumahnya juga jauh. Iya. Belum ada PLN, memang belum. Iya, luar biasa. Berarti memang dari awal memang Pak Kiai ini gemar mencari ilmu ini. Iya, kayaknya. seneng. Senang sekali ya. Berarti pagi belajar Iya. sekolah umum, Iya. sorenya Malam siangnya ngaji. Malam Langsung ngaji. sama bapak saya. Oh, ngaji hafalan Quran atau memang Ngaji teks langsung dan hafalan. Oh, hafalan. Oke. Kemudian beliau juga saya lanjutkan nih Pak Kiai, beliau juga melanjutkan sekolah di SMP PGAN Parung di tahun 1973 dan SMA PGAN Bogor di Beranang tahun 1975. Beranang siang ya. Yang kini menjadi MAN 2. Oh, sekarang jadi MAN. Kalau yang sana jadi MTSN. MTSN, Yang Sen, betul. di Parung ya. Yes. Yang di Beranang siang jadi MAN 2. MAN 2. Oke. Nah, kemudian juga Pak Kiai kita ini pesantren di Asyujaiyah. Asyujaiyah itu di mana Pak Kiai? Bantari Kemang, Di Bantari Sukasari. Kemang. Oke. Terus dekat IPB. Dekat IPB. Dan selain di situ juga di Pondok Pesantren Dar El Ulum. Darul Ulum. Dar El Ulum ya. Dar Tapi Ulum. di idlofahkan dari Darul Ulum. Oh, Darul Ulum sekarang ini. Oke. Nah, kemudian beliau kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. IAIN masih waktu itu. Waktu itu IAIN dan sampai doktornya. Sekarang alhamdulillah beliau sudah Masih program kita proses sejarah muda BA. dari BA Bau ya. Pak Kiai? bau apa? Bachelor of Arts Bachelor of Arts dan doktorandus itu. Iya, doktorandus. Sejarah lengkapnya. Iya, baik Pak Kiai ini, saya sudah menyampaikan sedikit terkait dengan profil, kemudian aslinya, lahir gitu ya, dan juga mungkin latar belakang sedikit soal Ketua MUI Pak Kiai Mukri Aji. Ini luar biasa
mungkin nanti saya mau nanya sedikit nih Pak Kiai. Baik. Dalam perjalanan hidup Pak Kiai ini, dari mulai sekolah kemudian sekarang sudah menjadi guru, katakanlah guru kami di Bogor, mungkin juga di Indonesia pada umumnya. Amin, begitu. Ada suka dukanya apa Pak Kiai? Subhanallah, ya saya memang dilahirkan di keluarga ya yang pas-pasan gitu kan. Memang petani dan pedagang juga, dia dagang kecil. Dan juga guru ngaji kalau malam gitu kan, yang namanya Bapak Naimun, yang nama yang kita abadikan kini alhamdulillah. 1983 setelah saya sarjana kita bangun yayasan Darun Naim Yapia. Waktu itu belum Darun Naim tapi Yapia, Yayasan Pendidikan Islam An-Naimuniyah, karena bapak saya namanya Naimun, yang alhamdulillah kini menjadi Yayasan Darun Naim Yapia Baru Jaya, Kecamatan Parung. Itu sudah punya lembaga TK, lembaga Ibtidaiyah 0102, lembaga SMP Tsanawiyah, lembaga SMK Aliyah, dan Ponpes Modern Darun Naim Yapia, yang santrinya saya lihat ada yang dari Palu, ada yang dari Riau, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang. Jadi memang homogen gitu kan. Dan cita-cita saya itulah yang ketika profesor memang udah ada azam gitu kan, dari zaman ke zaman itu dulu kita akan bangun insya Allah dalam pengukuhan profesor saya yang insya Allah di UIN Syarif Jakarta di auditorium, yang kelihatan Pak Jokowi juga ingin hadir di sana, kasih video, nggak hadir di sini. Mungkin Pak Kiai Ma'ruf Amin, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur Pak Wagub juga Pak Un, dan Bu Ade Yasin, Pak Iwan Setiawan, itu akan memberikan kata-kata inilah kenangannya gitu kan. Dan kita akan expose setelah itu, ya sebelumnya bahkan sebelum pengukuhan kita akan langsung expose Universitas Islam Darun Naim. Dengan berbagai fakultasnya. Dan juga insya Allah akan usung Rumah Sakit Islam Darun Naim ya. Karena kampung saya kan susah ke rumah sakit, jauh gitu kan. Prosesnya juga jauh di Parung. Tapi ini kan kecamatan udah pindah ke kampung saya, Desa Baru Jaya. Agak masuk ke dalam. Masuk ke dalam gitu kan. Subhanallah. Luas sekali tahannya. Sehingga kita akan juga bangun selain rumah sakit adalah hotel dan penginapan, karena wali santri itu kan dari mana-mana itu kan nginep tuh. Betul. Dan juga insya Allah restoran dan serba gitu, dan kelihatannya tanah-tanahnya ini sudah banyak yang melirik gitu. Saya yang beliin Pak Kiai saya, tapi saya kan takut minta-minta, apalagi minta proposal ke bupati takut, ke gubernur takut, apalagi presiden, wakil presiden takut nanti kita kiai yang tukang minta-minta. Itu komen saya ya. Betul. Mungkin ada dukanya Kiai, mungkin dalam perjalanan hidup Pak Kiai. Ya duka saya tadi nggak punya duit, naik saudara renta kita kan di tahun-tahun 76-an itu, kuliah sambil nenteng sepatu, karena sepatunya nggak ganti-ganti, udah bolong. Itu dukanya ya. Terus karena ya dikasih beasiswa sama Pak Harto, ya kita bahagia terus. Ini modal saya emang senyum aja di mana-mana. Pokoknya kelihatan punya duit aja. Kalau teman-teman sampai kini banyak orang yang kecewa juga. Ya Pak Kiai ketawa terus sih, senyum terus sih, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah jadi nggak ada dukanya gitu Pak Kiai. Allah. Saya masih lama ini pun kelihatannya dari bupati ke ganti bupati, kesan saya ya banyak duitnya. Saya nggak tahu tetangga-tetangga juga. Padahal rumah juga kan saya nggak, rumus dalam kehidupan saya nggak boleh jual harta orang tua, walaupun itu warisan. Warisan itu mesti diwakafkan. Makanya sebagai bungsu saya tinggalkan Baru Jaya dulu ke Parung kan, di Kampung Jati, dan kita di kotanya sudah gitu kan, ngontrak 4 kali pindah. 3 tahun. Dan alhamdulillah yang kelimanya punya. Alhamdulillah. Indah. Benar. Jadi memang segala suatu keberhasilan itu pasti dititi di awal itu dengan keprihatinan, dengan perjuangan. Rumus. Jadi kita jangan biasakan diri kita juga merasa enak. Saya nggak mau orang tua saya agak memanjakan saya sebetulnya. Bapak dan mak saya, mama saya. Tapi saya bukan menolak sih, maaf saya nggak di sini, tinggalnya di Parungnya ya gitu. Jadi penolakan yang halus ya. Sebelum bapak saya 1982 wafat ya, saya nikah 1982, nggak boleh, awas masih 1982
Pokoknya kalau nikah lebih dari itu nyesel katanya gitu. Wafat beliau. 7 bulan setelah istri saya hamil 7 bulan gitu. Oh iya. Memang perjalanannya luar biasa nih Pak Kiai Mukli Haji, Pak Profesor. Saya sebenarnya penasaran, beliau ini Pak Kiai ini mau menyampaikan apa di dalam pidato Profesor. Tapi mungkin kalau dikasih tahu sini jadi nggak kejutan lagi tuh Pak Kiai. Mungkin dalam rahasianya nanti. Berikutnya saya mau tanya ini Pak Kiai. Sekarang kan Pak Kiai sedang mengemban amanah juga sebagai Ketua MUI Kabupaten Bogor ya. Yang keempat. Yang periode keempat. 20 tahun. 20 tahun ya Pak Kiai. Yang aklamasi. Bahwa ada kandidat lain. Bisa begitu. Bagaimana itu Pak Kiai bisa melakukan konsolidasi terhadap MUI, dan mungkin Pak Kiai bisa menceritakan sedikit tentang kiprah MUI Kabupaten Bogor di sepanjang perjalanan Pak Kiai misalnya. Ya, saya memang senang berorganisasi. Ketua kelas itu dari SD. Oke. Sampai PGA 4 tahun tadi, PGA 6 tahun, sampai universitas, sampai kini di UI saya ketua kelas. Oh, walaupun udah tua gini gitu. Jadi teman-teman saya kan kalau di sana sayanya nggak pakai PC gitu kan. Jadi nganggapnya dituakan lah gitu. Ya memang udah tua gitu. Jadi saya pengalaman katakanlah bersama itu ya dari tahun ke tahun, dari mulai SD kelas 1 ya. Dan ya saya lihat prestasi belum pernah jadi juara 2. Dari SD itu sampai doktor itu kan. Izin Allahnya, karena persyaratan beasiswa super semar selain memang dianggap tidak punya gitu secara ekonomi, ya kita mesti prestasi akademik. Ya betul. Sehingga itu yang mengantarkan saya untuk bisa ya mandiri, kemudian bisa tidak bergantung ke orang tua atau juga yang lainnya kayak gitu. Iya. Itu sebetulnya kunci saya di situ. Oke. Dan itu kemudian diinternalisasi menjadi sebuah nilai-nilai di MUI misalnya gitu Pak. Yes, saya memang pernah jadi di KNPI ketua 2 ya, KNPI Kabupaten Bogor. Jadi saya aktivis KNPI dulu. Oh, memang di KNPI ya? Iya. Kemudian ketua KMAPBS pusat. KMAPBS ya. Keluarga mahasiswa beasiswa super semar di pusat bersama Pak Presiden. Kantor saya di Bidang KH dengan Bapak Presiden Soeharto ya. Pak Presiden Soeharto dulu. ya. Tapi saya kan takut. Saya jadi apa? Takut apa dan seterusnya, takut kaitan-kaitan keuangan. Tahu-tahu iya. Sebagai wakil bendahara umum saya di situ dan ia diminta untuk memanage keuangan pembangunan UI pertama di Depok. UI? Yes. Oh, pindah dari Salemba ke Depok. Okay. Khususnya pembangunan rumah mahasiswa ya. Katakan asrama ya. Iya, asrama. Dan saya ingat betul bendahara umumnya adalah anak beliau, anak Bapak Presiden Pak Bambang Triatmojo. Mas Bambang Triatmojo. Dan alhamdulillah saya mundur. Baru 2 bulan. Karena saya lihat KPK kan belum ada. Iya, betul. Kayaknya penelitian kayak tadi KPUD kita itu ada laporan transparan keuangan belum ada kan waktu itu. Kwitansi juga nggak kelihatan kwitansi. Saya takut nanti saya dan anak-anak saya, istri saya itu makan sesuatu yang haram, syubhat, dan itu akan mengganjal masa depan dia, dunia sampai akhirat, apalagi ke surga Allah. Kayak gitu tuh filosofi itu, sehingga saya bilang ke Bapak Presiden, Bapak, bukan saya menghina Bapak ya, saya maaf ya, nggak sanggup ini jadi wakil bendahara umum. Kamu bego ya? Bagus ya. Iya, saya kan dulu pondok pesantren dulunya, yang sampai nanti saya ngejeblos salah jalan nanti dan seterusnya. Betul. Dan beliau kemudian memaklumi. Saya emang jaga betul kaitan-kaitan di Mas Ulama juga, sehingga ya dengan pengalaman tadi kuliah plus juga secara spesifik 1987 saya mengikuti pendidikan kader ulama nasional, dan itu Pak Rektor lagi yang punya gagasan itu, dan dosen-dosennya ya Menteri Agama Pak Munawir Sazali, dan itunya direkturnya adalah Prof. Dr. Quraish Shihab, Prof. Dr. Akib Suminto, ketua majelisnya pusat adalah Kiai Haji Hasan Basri. Kayaknya saya mereka cinta sama saya nggak tahu, saya udah jadi dosen ya. Dosen IAIN Jakarta yang kemudian sekalian ikut. Saya mewakili DKI Jakarta. Sebelumnya saya bukan Kabupaten Bogor mestinya. DKI saya mestinya, dan alhamdulillah lulus selama 2 tahun itu dengan predikat cum laude dan juara umum tingkat nasional.
PKU itu 2 tahun ya Pak? Iya, di sana dulu ya. Dulu Kalau di sana, kita ini kan di Indonesia cuma hanya di kita kan. Iya benar. Di tempat lain susah tuh nggak ada. Dan dari situ saya basic untuk bagaimana memanage ya adik-adik saya gitu kan untuk bisa ikut pendidikan kader ulama ketika saya jadi ketua umum di tahun 2005 ya. 2005 saya jadi ketua umum. Sebelumnya saya wakil ketua umum sebelumnya tahun 2000. Kemudian sebelumnya ketua komisi pendidikan 1995. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi ketua umum gitu kan, ada bukan dari bawah meniti. Dari bawah menitinya itu. Karena Pak Kiai juga tercatat ketua MUI Kecamatan Parung juga Pak Kiai. Parung. Bagi Kecamatan Parung yang merangkap sebagai ketua komisi pendidikan kabupaten ya. Sehingga ya pengalaman-pengalaman tadi itu menjadikan kita dewasa memang. Ya. Dan ya saya memang membiasakan diri selalu mengutamakan kualitas. Jadi saya tuh nggak mau juga kalau nggak punya nilai gitu. Bahkan studi kita juga saya lihat cukup bagus. Kemudian ya itu tadi berorganisasi ini yang saya lihat kan di tahun 2005 gedung Majelis Ulama itu masih numpang di Masjid Agung Baitul Faizin. Dan saya jadi ketua umum ini, awas numpang terus ini, kita anak buah DKM nanti ketua umum Majelis Ulama itu kan. Ya akhirnya ya, kita berdoa bersama dengan seluruh MUI Kecamatan 40 ya. Pada waktu itu nekat gitu kan, Allahumma wayahna paksakeun bangun gedung Majelis Ulama dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Rahmatullah dari Cisarua ya, Kecamatan Cisarua. Sambil netes air matanya, duit dari mana nih Pak Kiai? Iya betul. Alhamdulillah jadi, gitu kan? Bener. Dan sekarang lagi proses ya Pak Kiai ya? Dulu. Dulu ya? Dulu, sekarang udah 4 gedung. Sudah jauh ya, betul. Udah 4 gedung kan, kita sendiri ya. Betul. Dan izin Allah ya, itulah. Dengan pendidikan kader ulama ini, 15 tahun sudah, dari 2006. Dengan mengatasi paham sesat, yang ngaku nabi, yang Maha Kurung, yang punya santet lokal nasional, punya pelet, dan juga berbagai paham sesat ada 18 yang kita sudah bukukan. Dokumen-dokumen ada yang paling dahsyat lah melawan Ahmadiyah yang kita di PT UN kan. Dan izin Allah ya kita punya fatwa lokal. Pusat ada, Jawa Barat ada. Tapi fatwa lokal kita selain sesat menyesatkan, Ahmadiyah itu juga dilarang daerah hukum Kabupaten Bogor. Tapi dikuatkan oleh Bupati. Bupati Agus Utara Effendi. Almarhum Allahumma firlahu warham. Kemudian dikuatkan oleh Pak Kapolres pada waktu itu, dikuatkan oleh Pak Dandim ya, oleh Pak Kajari, oleh Ketua Pengadilan. Kompak kita semua sehingga kita menjadi Muspida Plus MUI bersama Bupati. Jadi bukan baru hari ini ya. Jadi memang dengan Ahmadiyah itu sudah puluhan tahun yang lalu ya Pak. 2005 ya. Kalau fatwa sudah 1983 ya. Ya izin Allahnya dikenallah kita dengan PKU itu dengan menghadirkan dosen-dosen dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Jepang, dari Amerika, dari Kanada, kita panggil tapi yang Muslim gitu kan. Dan alhamdulillah kolaborasi dengan kiai-kiai kita, intelektual kita, ya katakanlah Pak Rektor IPB wajib itu siapapun rektornya yang bertugas, kemudian Rektor UI, gitu kan, Ibnu Khaldun, Pak Kuan kita undang sebagai narasumber untuk menjadi pengasuh dan dosen di pendidikan kader ulama sehingga dikenal. Brunei Darussalam ingin buka cabang kita PKU di Brunei walaupun belum jadi. Kemudian Malaysia juga datang majelis ugamanya ke kita dan kita jadi di Hong Kong. Pendidikan kader ulama Ustazat di Hong Kong. Di 3 kota, di Kowloon, di Chaiwan dan di Waishan. Saya sering sana ya. Kita buka 2014, 2015, 16. Tapi kemudian kita full kesibukan, ya saya minta izin ke sana gitu kan, ke ke konsulat jenderal Hong Kong Indonesia ya. Ya biar Pak Kiai nanti teruskan sama nanti saya carikan lah yang nerusin anak-anak murid saya. Belum di PKU juga gitu kan. Sekarang masih jalan berarti masih jalan. Alhamdulillah ya Covid kelihatannya sementara tunda dulu gitu kan. Dan di Cina kita diminta pidato di Guangzhou, Cina. Di situ ada makam seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi jangan dianggap Cina itu nggak ada hebat-hebat kiai yang Islamnya. Jadi saya pidato di situ. Beijing juga saya masuk gitu kan. Makanya ketika cerita Moskow, gudang komunis sekarang udah habis komunisnya. Udah ganti Mesir gitu kan. Di Moskow Cina masih ada saya lihat PKC, tapi udah kurang berwibawa sudah.
gitu ya. Kalau Hong Kong udah sangat masuk saya di sana. Iya, iya. Jadi artinya dari berbagai negara itu Pak Kiai punya kesimpulan apa bahwa soal dakwah Islamiyah ya di negara-negara, khususnya negara-negara Blok Timur atau komunisme sosialis yang kita tahu itu tidak bertuhan begitu Pak Kiai? Ya, saya melihat bahwa di kita ini intinya kan rumus agama sehingga dikenalkan oleh Kementerian Agama kini moderasi dalam beragama atau wasatiyah dalam rumus Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Konsep Islam wasatiyah yang moderat, tidak ke kanan, yang gaya radikalis, ya, tidak ke kiri yang liberal, ya. Sama-sama jelek tuh. Ya, saya menengah di situ sehingga saya masuk Jerman, Bude Frankfurt University, rektor yang terima. Alhamdulillah beliau setelah itu Prof. Graf, saya nggak tahu dia ada mimpi apa, jadi Muslim. Alhamdulillah setelah saya pulang di tahun 2015 ya. Ya. Kemudian kita diterima oleh wali kota Weidenmünchen Jerman secara formal dengan seluruh perangkatnya. Ya. Saya bawa teman-teman dari sini, Majelis Ulama, dan kiai-kiai, ada beberapa pejabat yang saya ambil juga. Ya, Pak siapa itu Agus Ridollah gitu ya. Ya, Kasatpol PP Pak siapa Kak Haji Van, Kak Haji Mahmud. Pak Agus Ridho sekarang Kasatpol PP. Ya, Satpol Kasat. Ya. Dulu Pak Dadang ya, Irfan. Pak Dadang. Dan Irfan saya bawa ke Jerman, ke Belanda. Oke. Kita diterima oleh pemerintah Belanda, izin Allah. Itu apa itu ininya Pak Kiai? Kemudian diterima oleh pemerintah-pemerintah di sana. Karena itu tadi ada ulama itu. Ada masukan bahwa Musbidah Plus itu susah rumusnya. Okay. Indonesia ini baru kita. Iya, Musbidah Plus itu. Iya, artinya Kapolres itu kan dengan kita tuh subhanallah berguru banget. Pak Dandim dari komandan ke komandan saya lihat, Pak Kajari ketua pengadilannya. Tapi saya memang ketakutan juga, takut nanti dikultuskan. Oke. Dan apalagi sampai dikit pakai dikit, nggak bisa saya. Saya memang terlatih untuk seperti itu ya. Iya Pak Kiai, betul. Betul. Artinya memang itu menjaga itu kan menjaga stabilitas. Itu berat itu Pak Kiai, betul. Konsistensi istiqomah. Dengan Timur Tengah, Saudi Arabia, karena tadi saya jadi juara umum tingkat nasional, maka hadiahnya saya lihat memang saya doa yang itu, kapan ya Allah bisa pengen naik haji, namanya Ahmad Mokri Haji tapi belum haji gitu kan. Alhamdulillah saya tanpa biaya ONH, kosasi, ongkos dikasih oleh Menteri Agama Munawir Sazali. Sebagai juara umum tadi itu, yang mengatakan saya bolak-balik ke Mekah tanpa ongkos juga 24 kali, haji 12 kali, kemudian yang sisanya umroh. Dengan sekaligus kita bisa ke Mesir, kita bisa kunjungan ke Palestina, langsung ke Israel bahkan saya, dan bahkan kita diusir oleh Israel awalnya, rombongan saya itu karena di Masjid Al-Aqsa diserang oleh pasukan Israel di tahun 1994 ya. Oke. Alhamdulillah saya selamat. Itu ya Pak Kiai. Dengan kiai kita ada 10 orang yang saya bawa ke sana dari Majelis Ulama ya. Dan alhamdulillah ya kita selamat semua. Dan saya jadi kemudian dikenal oleh pimpinan Israel, pada itu Presiden Israel, Gorbachev itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ya sampai dibawa ke Tel Aviv pada waktu itu, dan ya tahu budaya sana. Budaya kita di restoran saya dibawa, saya takut untuk makanan ini halal apa enggak. Tapi yang nyajiin ya wanita-wanita cantik saya lihat, yang busananya cuma dalamannya aja. Astagfirullah, saya mau kita asih. Maaf ya kita cerita apa adanya. Benar. Kok itu kok seperti melecehkan Pak Kiai ya? Ya budaya begitu kan, budaya begitu gitu kan, kita juga mesti maklumi juga. Iya. Jadi nggak ini juga ya biarin aja maunya begitu. Yang penting jangan tergoda kita. Iya betul Pak Kiai, yang penting kitanya. Luar biasa ini Pak Kiai. Kita ini nampaknya cerita-cerita ini kayak belum dapat cerita yang lain. Kita spesial di KPU di Pak Kiai. Pak Kiai, ada satu lagi sebenarnya pertanyaan ini. Ini sebenarnya pertanyaan terkait dengan KPU sebenarnya. Bagaimana Pak Kiai menilai perkembangan demokrasi di Kabupaten Bogor, dan kemudian bagaimana kontribusi ke depan MUI terhadap peningkatan kualitas demokrasi Kabupaten Bogor agar bisa terus bersinergi dengan KPU Kabupaten Bogor misalnya Pak Kiai? Ya saya memang ikut ya, maaf walaupun tidak langsung ya. Ngawal KPUD ya dari masa ke masa ya. Karena saya 2005 udah jadi ketua umum Majelis Ulama ya. Ya baik diminta atau tidak diminta kita kawal.
gitu kan, eksistensi KPUD gitu kan, dan juga kualitas. Ini kan sangat bagus. Hari ini saya menyaksikan kan expose RPP ya, itu kan, dan podcast apa ini? Rumah Pintar Pemilu, kalau ini podcast KPU Corner. Podcast KPU Corner kan, Ya. yang sangat luar biasa ya. Artinya, ya maaf ya, dari masa ke masa, sejak khususnya ada pemilihan ya. Tadinya kan cukup dengan DPRD itu pemilihan bupati, pemilihan Agus perwakilan, Effendi. betul. Saya jadi anggota dewan saya. Ya, anggota DPRD pakai ya. 1997. 97 99 pakai ya. Ya. Saya takut badan saya habis karena ya Allah bukan habitat saya ya. Ya Allah DPRD, bahkan Pak Dioso minta oke, satu periode lagi aja. Dan ketua DPD Golkar ya Pak siapa Kak? Asep siapa itu? Supriyatna. Itu beliau minta oke jadi lagi. Jangan Bapak, saya mah bukan habitat saya ini. Saya bisa sakit, badan saya kurus gitu kan. Dan bukan kita melecehkan apapun gitu kan. Ya karena bukan habitat saya yang jelas. Artinya kalau biasa kita dengan mahasiswa-mahasiswi, bukan keahliannya pakai di situ. Bukan di situ. Kita bukan menghina ya. Iya betul. Gitu. Dan yang jelas saya syukuri betul pengalaman kaitan dengan politik ya. Oh begitu DPRD ya. Iya betul. Ya biasa. Padahal cuma 2 tahun lo pakai itu kalau salah. Iya. Karena langsung reformasi. Reformasi 98 ya, 98. Di tengah-tengah itu. Iya. Dan 99 pemilu ya. Nah, pakai nggak ikut pemilu. Enggak. Pemilihan langsung itu langsung. Waktu itu enggak ya? Pak Harto pengen saya masuk di jajaran kabinet. Tadinya dulunya. Itu kan, tapi saya kan nggak mau karena beliau juga selesai kan waktu itu. Iya. Jadi kemudian kembali ke pertanyaan saya, bagaimana kira-kira MUI mendorong melakukan program misalnya meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bogor, saya kira. Iya, dari pemilu yang terakhir yang baik, pilkada bupati, pilkada gubernur, pilpres ya. Saya kawal betul nih yang terakhir ini ya. Oh begitu susahnya menegakkan demokrasi itu, gitu kan, apalagi di pemilu ya. Karena tetap aja walaupun kita sudah berusaha maksimal ya yang ingin coba-coba ya bermain apa dan apa, yang penting menang gitu kan, itu tinggi sehingga KPU yang disalahkan saya lihatnya ya, sehingga ada gugatan-gugatan itu kan upaya-upaya gitu kan. Tapi menurut saya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan jalan solusi dengan taufik hidayahnya, yang kalah ya kalah gitu ya. Itu yang saya lihat, sehingga ya saya waktu itu komitmen dengan KPUD di tahun 2018 ya, 19 juga itu hebat KPUD, sangat luar biasa. Karena waktu penghitungan juga saya langsung kawal betul itu, ingat betul saya waktu itu. Kemudian juga ya kita ada setelah ya selesai KPUD ada tasyakuran, saya ingat betul di sebuah tempat, saya disuruh ngomong beberapa menit lah gitu dan doa gitu kan. Sehingga ya saya bilang sangat luar biasa ini pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bogor. Nah untuk KPUD yang sekarang ini melihat kayak begini modelnya, sangat luar biasa, saya sangat mendukung. Pokoknya sangat senang ini. Kita promosikan betul dengan Muspida Plus ini dan Muspicam Plus. Jadi kecamatan plus dengan dan Kapolsek dengan Ketua MUI Ulama dan Muspidas Plus. Jadi kita di jaringan 40 kecamatan dan 45 desa ini udah online. Dan SOP hal yang kecil yang kelihatannya besar buat kita ini Kabupaten Bogor ini, tetangga ibu kota, gerbang ibu kota, ya soal paham sesat. Yang satunya, nggak boleh bid'ah ini di sana. Itu ya pondok pesantren di Taman Sari, saya nyatakan itu ditutup. Di demo oleh umat di kawasan Taman Sari itu, saya baru pulang haji dibawa oleh Pak Kapolres dan Densus. Densus Taman 8 terus ke rumah saya, Pak Kiai jangan ngaso dulu ya, langsung ke sana karena kita mau menutup ponpes dan diduga di situ banyak bomnya menurut Pak Kapolres. Karena Pak Kapolres cerita begitu, tadinya enggak sih. Kemudian ikut mobil saya terus. Kenapa sih bukan di mobil bapak? Karena ada anti bomnya. Nampak aja gitu kan. Masuk ke ponpesnya sebelum persidangan. Ponpes penghafal Al-Quran. Tapi tahu-tahu pengurus yayasannya dan dewan ustadz-ustadzanya, ya saya lihatnya nggak ada yang hafiz itu. Hafiz itu tahu bohong-bohongan.
lihat tuh topeng aja pakai. topeng, kurikulumnya nggak ada gitu kan. Atau 17 santrinya dikirim ke Afghanistan, Irak, Syria, ke Syria, ISIS, pada mati semua di sana. Innalillahi. Wah, bahaya itu kan. Sehingga saya debat betul dengan ketua yayasannya, dikawal oleh Pak Kapolres, dikawal oleh Bupati Nur Hayanti, diwakilkan kepada Sekda Adang, subtandarnya. Pada waktu itu yang kita menang, dan alhamdulillah nggak ada bom di situ. Kita sehat semua ujungnya pulang. Alhamdulillah. Ya, kayak gitu. Iya, tapi itu memang warga santri-santri itu warga Bogor atau memang dari mana? Dari mana-mana. Dari mana? Apalagi ustadznya yayasan bukan orang sini. Orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Iya. Itu kayak gitu. Hanya pinjam tempat aja di Jawa Barat. Numpang tempat. Mudah-mudahan yang begitu-begitu terus berkurang pakai ya. Ya inilah yang kita KPUD ini, insya Allah kalau saya lihat sangat bagus sudah. Tinggal nanti dukungan dari semua. Dukungan dari semua terus jadi eksekutif legislatif. Memang kami semua di KPU ini Pak Kiai memang bahwa kami terus berupaya untuk melakukan edukasi, literasi demokrasi, literasi kepada nilai-nilai demokrasi dan sistem kepemiluan, tata cara pemilu yang memang memenuhi kaidah-kaidah atau aturan regulasi yang berlaku, konstitusi begitu, konstitusional, dan itu upaya kami untuk meningkatkan, jadi menjawab kemudian mengurangi yang angka terorisme atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ilegal semacam tadi Pak Kiai sampaikan. Jadi kami memang butuh sinergitas, butuh bantuan, butuh supporting dari, kalau tadi ada Muspida Plus, saya kira mungkin itu juga bagian dari yang kami harapkan untuk bisa. Dan insya Allah nanti kita bersinergi terus dengan KPUD. Nanti ada timingnya, saya undang betul komisioner untuk expose di depan ulama. Cuma kita lagi COVID nih, lagi COVID gitu kan, belum bisa yang banyak. Kita biasa kumpulkan 3.000 orang. Ya, artinya ruang Tria Beriman dulu itu kita pakai, kan saya aula auditorium Sekda ya. Mudah-mudahan di situ. Mudah-mudahan 2022 ini habis, 2023 sudah gitu kan. Nah udah expose bersama ulama. Siapa desa diundang. Jadi dan kecamatan, sehingga di kecamatan dia dengan Pak Camat, dan namanya Kapolsek selalu gandeng tangan. Jadi kita insya Allah apa yang sudah kita tadi saya lihat ya itu sangat luar biasa dan online semua, sehingga penghitungan apapun dan pelaporannya jangan sampai ada dugaan-dugaan nanti salah nulis, salah laporan, salah apa dan apa. Ada dokumen yang sangat luar biasa online detik. Betul. Ada satu lagi nih Pak Kiai, terakhir mungkin ada pesan nggak Pak Kiai kepada teman pemilih kita ini, khususnya soal ini kan ada target vaksinasi dari pemerintah Kabupaten Bogor agar kita semuanya bisa masuk ke herd immunity atau juga tata sosial yang baru gitu. Mungkin ada pesan dari Pak Kiai terkait dengan vaksin begitu misalnya kepada warga atau teman pemilih kita. Yang jelas sekarang kata kuncinya jangan takut, jangan ragu, jangan kebita dengan yang namanya berita hoax. Pak kalau divaksin mati itu, dan seterusnya, padahal nggak divaksin juga sama. Ya gitu mati aja gitu. Lebih dekat mati daripada yang divaksin. Nah ini kita keluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, kita aktualisasi dengan fatwa lokal kita untuk jangan takut vaksin. Vaksin itu halal, insya Allah, bukan haram, bukan najis ya. Dan juga selama COVID kita memang atur ritme dan aturan ibadah, sholat Jumat, sholat 5 waktu kita atur, jangan sampai dosa di hadapan Allahnya. Dan insya Allah ya wajib punya vaksin, dan Majelis Ulama memang expose lewat ulama di 40 kecamatan dan pondok-pondok pesantren yang mulai jadi pimpinan pondok kiainya itu mengharapkan vaksin gitu kan. Kita langsung keliling-keliling bersama Ibu Bupati, Pak Kapolres, karena Muspida Pusat itu yang Sohibul Hajatnya ya saya langsung. Sehingga sudah 70% hari ini programnya, dan mudah-mudahan nambah lagi yang balita gitu kan. Dan mudah-mudahan ya kita kuat imunnya. Ya apapun Omikron lah, apalah, mudah-mudahan dengan izin Allah ya kita sudah kuat bawaan ini, fisik kitanya. Ya apapun bentuk virus ya, bukan hanya Omikron, yang lainnya itu tidak akan menjadikan kita mudah-mudahan sakit, mudah-mudahan sehat. Amin barakallahu, amin. Baik, terima kasih Pak Kiai, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji MA MH. Luar biasa ini
penuturannya, ceritanya. Ini banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan tadi teman pemilih benar-benar menginspirasi agar tetap berjuang dan jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ini Amin. Pak Profesor Dr. Kiai Mukri Aji ini adalah satu contoh nyata bagaimana ilmu itu meningkatkan derajatnya setiap orang-orang muslim. Amin. Itu nyata dalam Al-Qur'an dan ini beliau adalah perwujudan nyata. Oleh karena itu teman pemilih jangan pernah berhenti untuk belajar. Tetap belajar, sekolah, menuntut ilmu setinggi langit. Ya, saya kira mungkin itu. Baik teman pilih, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor berikutnya melalui YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Kami atas nama tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih Pak Kiai. Terima kasih sudah waktunya. Insyaallah. Salam better. Pakai ada salam betternya, pakai salam better. Salam better yang ini pakai. Oke.